Kita kembali pelajaran kita as-sholatu. Sholat. Sholat itu ada macam-macam. Ada sholat yang wajib, ada sholat yang haram, ada sholat yang sunnah, ada sholat yang mubah, ada sholat yang makruh. Sholat yang wajib ada sholat sunnah, ada sholat makruh. Mana sholat yang wajib? Sholat yang 5 waktu, maktubah. Sholat 5 waktu, shalawatul khamsah. Ini wajib nih. Sholat yang 5 waktu wajib. Kalau kita ninggalin wajib berarti dosa. Kemarin kita wajib mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Diberi pahala orang yang ngerjainnya, disiksa orang yang ninggalinya. Ini wajibnya 5 waktu. Yang kedua, sholat yang wajib apa lagi? Qadha. Qadha wajib. Karena kata Nabi, idza nasita sholata falyaf'al idza dzakara. Kata Nabi, kalau kalian lupa sholat, laksanakan manakala ingat. Kalau kalian ketiduran sholat, laksanakan manakala bangun. Maka ketika kita waktu itu ninggalin sholat karena kelupaan, begitu pas ingat wajib diqadha. Kita ninggalin sholat karena ketiduran, begitu pas bangun wajib qadha. Bagaimana dengan sengaja? Apa wajib qadha? Lupa aja wajib, tidur aja wajib, apalagi sengaja. Kan begitu tuh mabuk mukhalafahnya. Ketiduran aja wajib, lupa aja wajib, apalagi dengan sengaja, wajib qadha. Yang kedua, wajib sholat itu bin nadri. Karena nazar. Karena nazar. Mana nazar? Contoh, Pak Ustadz, saya nazar, ya Allah, saya janji kalau saya lamar kerja lalu saya diterima, saya mau sholat duha 2 rakaat. Alhamdulillah, begitu pas dia ngelamar kerja dapat 1 bulan diterima. Begitu pas diterima, itu sholat duha yang tadinya sunnah menjadi wajib karena nazar. Barang sunnah menjadi wajib disebabkan nazar. Barang wajib nggak bisa, tetap wajib walaupun nazar. Barang haram tetap haram walaupun nazar. Ustaz, saya nanti nazar, janji kalau saya nanti kerja terima, lalu gajian pertama saya mau kumpulin teman-teman. Mau apa? Mau beli topi miring. Mabok. Contoh, itu walaupun nazar wajib ditinggalkan. Sebab kenapa? Karena haram. Haram sekalipun nazar tetap wajib ditinggalkan. Wajib sekalipun nazar atau tidak nazar tetap. Tapi kalau sunnah menjadi wajib disebabkan nazar. Contoh, kalau saya nanti jadian sama si Anu sampai nikah, nanti saya mau panggil anak yatim 10 orang, saya mau nyantuni seorang 10.000. Jadilah dia. Begitu pas jadilah, nazar itu wajib dilaksanakan manakala waktunya ada, manakala dia punya duit. Bagaimana kalau misalkan contoh pada waktunya dia nggak punya duit, nggak wajib nazar. Kenapa ya? Nggak ada, nggak wajib. Sampai matinya dia nggak punya duit, nggak wajib. Kecuali kalau ketika dia waktu punya duit nggak melaksanakan, begitu pas dia mati wajib bayar kifarat. Kenapa? Karena dia melalaikan nazar.
Tuh. Ya. Ini sholat yang 5 waktu wajib, qadha wajib, dengan sebab nazar wajib. Yang kedua haram sholat. Mana sengaja tidak punya wudu, sengaja sholat, haram. Padahal wudu ada, dia sengaja ngajak enggak sholat itu enggak berwudu, haram. Ketika mau wudu nggak ada air, tayamum ada, sengaja ngajak dia sholat tanpa tayamum, haram. Kecuali kemarin nggak ada wudu, nggak ada air mau wudu, nggak ada debu mau tayamum, boleh dia sholat tidak berwudu dan tidak bertayamum, namanya lihurmatil waktu karena darurat. Ini haram, hukumnya haram sholat dengan sengaja tidak berwudu, haram. Ibu-ibu perempuan haid sengaja lagi haid sholat, haram. Kita dalam keadaan hadas besar sengaja lagi hadas sholat, haram. Kecuali tadi nggak ada air, nggak ada debu. Sunnah, sholat sunnah banyak. Sholat duha ada 2, ada rawatib, ada ghair rawatib. Ya. Sholat sunnah ada 2, ada rawatib, ada ghairu rawatib. Rawatib itu adalah sholat yang ikut sama sholat fardu. Rawatib itu as-sunnatu tabi'ul fardi, sholat sunnah yang ikut kepada fardu. Ya, yaitu sholat qobliyah ba'diyah. Itu namanya sholat rawatib. Ghair rawatib adalah sholat yang tidak ikut kepada fardu. Mana? Yaitu selain daripada qobliyah ba'diyah, termasuk sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat tasbih, sholat istikharah. Itu termasuk sholat ghair rawatib. Atau intinya sholat itu ada sunnah, ya, ada sunnah. Sholat itu ada yang sunnah muaqqat, yang punya waktu, dzu sababin, sholat sunnah karena sabab, ada sabab. Ada sholat sunnah tidak punya sebab, laisa lahu sababun wala muaqqatun. Laisa lahu sababun wala muaqqatun. Salat sunnah nggak punya sebab, nggak punya waktu. Mana? Salat sunnah mutlak. Sebab itu nggak ada waktunya, kapan aja boleh. Pagi boleh, siang boleh. Yang penting jangan ba'da asar dan ba'da asar sampai maghrib, ba'da subuh sampai terbit matahari. Ini salat sunnah. Ada sholat makruh. Sholat makruh mana? Sholat ba'da asar sampai maghrib, sholat ba'da subuh sampai terbit matahari. Itu makruh. Yang mana makruh? Tadi sholat yang tidak punya sebab. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau sholat ba'da subuh, sholat qadha boleh. Habis sholat subuh tiba-tiba datang mayit, boleh sholat mayit. Yang nggak boleh sholat yang tidak punya sebab. Habis sholat subuh, sholat sunnah, tasbih. Tasbih kan nggak punya sebab, nggak punya waktu. Habis sholat subuh, sholat sunnah mutlak nggak boleh. Tapi kalau habis sholat subuh kita sholat qadha boleh. Ini nih, namanya sholat wajib, sholat yang haram, sholat yang sunnah, sholat yang makruh. Kemudian makna sholat. Makna sholat, makna sholati lugotan ad-du'a'u. Makna sholat menurut bahasa doa. Tapi kalau menurut bahasa tidak kuat. Jangan mentang-mentang menurut sholat menurut bahasa doa. Udah waktu maghrib doa. Soal udah. Udah. Kenapa? Tadi kan saya udah berdoa. Kan makna sholat doa. Makna sholat doa menurut bahasa tidak kuat.
ya, tidak menjadikan alasan, ya, tidak menjadikan patokan. Karena menurut bahasa, memang sholat itu menurut bahasa doa. Kok kenapa dikatakan doa? Karena di dalam sholat banyak kalimat-kalimat doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim pilih warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wahbini ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa la tu'atika subhanaka inni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu semua mengandung doa, maka jelaslah sholat dikatakan doa. Tapi ini tidak menjadikan hukum. Kalau begitu, oh enak aja, udah aja nggak doa, nggak usah sholat. Ya, paham nggak tuh? Nah, dan menurut lugot, menurut sekarang syara, menurut syar'i, syara itu berarti menurut agama. Ya, as-sholatu syar'an hiya aqwalun wa af'alun, aqwalun wa af'alun, ya, mubtatahun bitaslim, mubtatahun bitakbir, muhtamatun mutamatun bitaslim. Ini sholat. Jadi menurut syara, menurut agama, sholat itu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang diawali, yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam, bisyara itu maksusotin, dengan syarat-syarat yang tertentu. Sekarang ada orang yang sholat nggak pakai ucapan, nggak pakai perbuatan, begitu pas pada waktunya udah sholat. Kan sholat menurut bahasa doa, nggak ada ucapan, nggak ada perbuatan. Padahal sholat dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu sama semua prakteknya, sama. Ini menurut agama, berarti menurut Islam. Menurut syara, berarti menurut syariat. Berarti syariat Nabi Adam sampai syariat Nabi Muhammad, sholat ini sama. Cuman orang Yahudi dan orang Nasrani banyak yang mengurangi sholat. Yang tadinya ada bacaan Fatihah diilangin, yang tadinya ruku sama sujud diilangin, yang aturannya Allahu Akbar dia ganti begini, yang harusnya pakai bahasa Arab dia pakai bahasa yang lain, sampai dikurangi, diilangin. Zaman Nabi Muhammad Allah berfirman, warka'u wasjudu, sholatlah kamu pakai ruku dan pakai sujud. Kenapa? Karena orang Yahudi dulu sholat itu diilangin, rukunya diilangin, sujudnya diilangin, bahkan bacanya juga diilangin. Nah, akhirnya sampai sekarang banyak orang yang sudah mulai sholat diilangin. Ada orang Islam hakikat, itu kalau Islam hakikat sholatnya begini aja. Ada juga Islam jamaah itu sholat malam-malam dia zikir aja begini aja. Sampai ada orang yang mengatakan sholat itu berhenti kalau sudah dia zikiran malam, kemudian datang cahaya itu dia ngomong, hei kamu sudah diterima, ibadahmu sudah diterima, namamu sudah ada di surga, sekarang kamu udah berhenti sholat karena kamu sudah pangkatnya luar biasa, sudah ketemu cahaya, kemudian sudah walaupun kamu tidak sholat, tidak puasa, kamu pasti masuk surga, berhenti sholat. Nah ini, jadi nggak ada alasan, tetap sholat wajib dilaksanakan, wajib, kecuali kalau sudah jasadnya sudah tidak ada ruhnya atau jasadnya sudah tidak ada akalnya. Wajib selama madamal aklu fi jasadihi, selama jasad ada akalnya wajib dia sholat. Nih, jadi syaratnya adalah bisyara itu maksusotin, dengan syarat-syarat tertentu. Kemarin syaratnya kan harus suci daripada hadas,
hadas kecil, hadas besar, menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu, itu termasuk syarat-syarat sholat. Sebab kenapa? Banyak orang yang sholat yang kagak ngerti, ya. Apa? Sholat tidak menutup aurat, sholat tidak masuk waktu, sholat tidak menghadap kiblat. Nah, ini nggak sah. Makanya, ya. Jadi sholat itu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam bisyaraitu maksusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu, syaratnya harus dipenuhi. Ini sholat. Jadi hati-hati kalau ada orang yang mengajarkan kepada kita sholatnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, berarti itu bukan Islam. Ya, bahkan sekarang ada sholat yang gak kudu 5 waktu, cukup 1 hari 1 malam 1 kali waktu, masya Allah. Ada juga sekarang sholatnya ajaran sholat udah waktu kerja kita nggak usah kerja, nggak usah sholat. Allah juga tahu. Nanti bisa digabung zuhur, asar, maghrib, nanti pulang ke rumah kita mandi baru kita gabung. Sholat zuhur dulu 4 rakaat salam, asar lagi 4 rakaat salam, maghrib lagi sholat 4 rakaat, isya sekaligus subuh. Nanti kita malam-malam subuh nggak usah bangun lagi kan udah sholat. Itu ada ajaran sekarang begitu, hati-hati. Ya, kita tidak sampai terpengaruh kalau kita sudah punya dasar. Kenapa zaman sekarang masya Allah hati-hati. Pantas Nabi mengatakan, ya nanti saya zamanun yatafarraqu ummati bi salasi wa sab'ina firqatan. Nanti akhir zaman umatku mengatasnamakan Islam itu terbagi kepada 73 golongan. Kulluhum finnar, semua yang masuk neraka kata Nabi, illa wahidun, kecuali satu, illa wahidan, kecuali satu. Wa ma huwa wahidun ya Rasulullah? Siapa itu yang satu sebut? Ma'ana wa ashabi wa ulama'i. Orang yang berpegang teguh kepada aku, kepada sahabatku, kepada ulama-ulama, itu berarti namanya ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati sekarang anak-anak, masya Allah, pemahaman Quran, hati-hati sekarang banyak orang yang belajar Quran nggak pakai tafsir, belajar fikih, belajar praktek sholat nggak pakai fikih. Berabe orang kalau sudah praktek sholat, belajar sholat nggak pakai fikih, langsung saja ngambil dari hadis, langsung saja ngambil daripada Quran, bahaya. Ya, nggak bahaya itu. Sebab kenapa? Karena mereka pasti tidak akan sesuai dengan sholat Nabi. Sehingga Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni ushol. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sehingga ulama-ulama supaya bagaimana nanti umat-umat ke depan supaya sholatnya seperti Nabi, dikaranglah ilmu-ilmu fikih, dikaranglah karangan-karangan fikih. Semua ulama mengarang kitab-kitab fikih. Apakah dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hambali, semuanya mengarang kitab-kitab fikih. Cuman di Indonesia rata-rata mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Sementara waktu ini kita belum tahu bagaimana cara mazhab Imam Hanafi, Imam Hambali, belum tahu. Ya. Nah, oleh karena itu nanti dikit-dikit masih tahu. Supaya kita nanti jangan menyalahkan dulu. Oh, lu kok sholat ya nggak pakai ngangkat tangan sih? Kok lu sholat nggak pakai usoli sih? Nah, ya begitu. Ini sholat. Kemudian rukun sholat, arkanus sholati, salasata asaro. Rukun sholat ada 13. Ada juga yang mengatakan 14, ada juga yang mengatakan 7. Bedanya dari tumanina. Tumanina, kalau yang 14 berarti tumanina dijadikan 1. Kalau yang 13 berarti ruku beserta tumanina, sujud beserta tumanina, itidal beserta tumanina, sujud bersama tumanina, duduk antara sujud bersama tumanina. Kalau yang 14 berarti tumanina. Tumanina di dalam ruku, tumanina di dalam itidal, tumanina di dalam sujud, tumanina di dalam duduk antara 2. Kalau yang 17 berarti 1 tumanina waktu ruku tumanina, kemudian itidal tumanina. Itulah bedanya dari tumanina. Jadi jangan, oh kok saya mah tahunya rukun sholat itu 13, kok kamu ini 14, kamu lagi 17. Padahal bedanya cuman dari tumanina.
Paham gak tuh? Ya. Yang pertama niat, an-niyatu. Apa tuh niat? Qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li. Qasdu syai'in muqtaronan bil fi'li. Yang namanya dia itu qasdu, menyengaja sesuatu yang disertai, ya. Qasdu syai'in, niat itu adalah menyengaja sesuatu muqtaronan yang disertai bil fi'li, dengan pekerjaan itu niat. Ya, coba niat masing-masing. Ya, di mana tempat niat? Tempatnya di dalam hati, bukan di mulut. Bukan di mulut. Niat itu fil qalbi, di dalam hati. Ketika apa tuh sholat? Niatnya waktu sholat. Kalau sholat kan ada. Kalau wudhu kan niatnya ketika membasuh muka. Mandi ketika mengguyur air ke badan kita. Itu namanya niat mandi. Kalau niat sholat, yang pertama niat sholat tempatnya dalam hati. Yang kedua, ya, di mana tuh niat? Ya ketika apa kita niatnya kalau sholat? Berarti indah takbiratil Allah tuh. Ketika takbir itu sah, kita wajib niat. Mana niatnya? Niatnya ada 3 niat nih. Yang pertama ucapan qasdu fi'li. Yang kedua ta'arud. Ya. Dan juga ta'arud. Yang ketiga ta'yin. Mana qasdu? Usolli. Mana ta'arud? Fardu. Mana ta'yin? Maghrib, isya atau sub. Itu. Berarti usolli fardhol itu paling sedikit. Paling sedikit qasdu ta'arud ta'yin. Berarti paling sedikit usolli fardhol maghribi. Ketika dalam takbir Allah, hati kita sejak sholat fardhu maghrib bar. Tapi kalau kita jadi makmun, wajib makmuman. Karena wajib bagi orang yang makmum niat makmuman. Jadi usolli fardhu maghribi makmuman. Allahu akbar. Kalimat rakaat ini salah sarokaatin sunnah. Mustaqbilal kiblati sunnah. Lillahi ta'ala sunnah diucapin, tapi wajib kita sholat karena Allah. Mustaqbilal kiblati sunnah diniatin, tapi wajib menghadap kiblat. Kemudian 3 rakaat sunnah diucapkan dalam niat, cuman tetap sholat maghrib wajib 3 rakaat. Paham gak tuh? Jadi tetap kita dalam hati sejak sholat fardu maghrib. Kalau jadi imam nggak usah pakai imaman, kecuali imam Jumat. Kalau imam Jumat wajib harus imaman. Kok kenapa imam Jumat wajib imaman? Karena sholat Jumat berjamaahnya wajib. Jadi kalau sholat Jumat imam wajib imaman, makmum wajib makmuman. Tapi kalau sholat berjamaah selain Jumat, imam tidak wajib imaman, yang wajib makmuman, paham? Ya, begitu. Jadi kalau imam usolli fardhul jum'ati rakaataini lillahi ta'ala nggak pakai imaman, nggak sah. Kalau nggak sah sholatnya berarti nggak sholat Jumatnya. Hati-hati. Ya. Jadi begitu tuh, usolli fardhul maghribi. Ketika apa? Ketika takbir. Sampai-sampai Syekh Nawawi memberikan jarak supaya kita niat itu nyampe berapa? 14 harkat. Allahu akbar. Supaya kita dapat nih, kalau begini Allahu akbar kan susah. Sedangkan itu kalimatnya sejaku sholat fardu maghrib atau sejaku sholat fardu isya. Allahu akbar.
Bagaimana kalau belum dapat? Sampai dikasih waktu 14 rakaat. Allah, jago sholat pada. Jangan di sini, di dalam hati. Bagaimana kalau usolli? Boleh kan dilapatin? Boleh. Sebelum kita sholat, boleh usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allah, sejak sholat fardul maghrib makmum karena Allah bar. Kalau sudah begitu tuh hati barin. Jangan dulu dibarin kalau belum beres niat dalam hati. Awas, hati-hati. Bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana kalau kita di rumah niat? Di rumah niat ya, sejak sholat fardhu maghrib sampai ke rumah masjid langsung Allah. Nggak sah. Itu bukan niat, namanya azam. Azam itu cita-cita dulu, baru dia laksanain. Saya mau minum, baru minum. Kan namanya azam. Cita-cita. Niat mah harus muktaronan bil fi'li, lalu disertai dengan pekerjaan. Kalau sholat berarti harus dikerjai, harus disertai dengan takbiratul. Hati-hati tuh. Allahu Akbar. Jangan was-was. Allah, 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 Allah. Jangan. Itu bahaya. Was-was jangan diikutin. Kalau kalian was-was dikit, nanti selamanya was-was terus. Orang-orang udah salam, kamu masih takbir aja. Ada orang yang was-was. Wudu aja was-was. A'udzubillahi minasyaitonir. Nawaitu. A'udzubillahi. Nawaitu. Nawaitu. Masya Allah. Orang-orang udah beres sholat dia masih wudu. Makanya kita mau udah kalau sesuai dengan ilmu masuk, sesuai dengan fikih masuk, udah jadiin. Pas Allah dalam hati sejak sholat fardhu maghrib makmum kalau bar. Jangan ikutin. Kenapa? Waswas itu setan, kata setan, lu belum sah, lu ulangin lagi, ulangi. Belum sah, ulangin, ya akhirnya kagak sah dijadiin. Tuh, udah hati-hati setan. Makanya sunnah sebelum sholat kita baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil, supaya jangan waswas. Kenapa? Al waswasu minasyaiton. Waswas itu dari setan. Jangan ikutin. Banyak orang yang waswas. Nah, oleh karena itu apa supaya jangan was-was? Jangan sekali-kali kita ikutin. Jadiin sekali. Ya, jadiin sekali. Jangan kurang bagus, kurang abdol, kurang sah. Akhirnya lama-lama nantinya malah yang dijadiin yang enggak sah. Nah, inilah. Ya, ini usolli fardhul maghribi. Tempatnya dalam hati. Kemudian ketika waktu apa tuh niat sholat? Ketika waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan posisi kita ketika berdiri. Lalu posisi kita juga lagi menghadap kiblat. Bagaimana kalau niatnya bukan menghadap kiblat? Allahu Akbar. Atau kita niatnya takbir dulu, Allahu Akbar. Ketika ruku baru niat. Nggak boleh. Setelah takbir niat nggak boleh, sebelum takbir niat nggak boleh. Jadi apa? Wajib disertai dengan bahkan jangan dulu dibarin kalau belum beres nih. Sampai-sampai dikasih harkatnya 14 harkat itu Allahnya. Allahu Akbar. Kalau kita jadi makmum, jangan dulu takbir kita makmum. Kalau belum imam takbir, imam bertakbir, imam baru kita Allah. Kalau takbir kita bareng dengan imam enggak sah. Apalagi kalau kita takbir ihramnya mendahului imam enggak sah. Jadi niat si makmum wajib niatnya setelah imam niat. Jangan imam belum takbir, makmum udah takbir. Jadi wajib si makmum takbirnya setelah imam beres takbiratul ihram, baru si makmum takbir ihram. Ini niat. Ya, jadi sekurang-kurangnya usolli fardhul maghribi kalau makmum makmuman. Kalau kita posisi jadi makmum, wajib tuh kalimat makmuman diucapkan dalam hati. Kalau tidak sah. Banyak orang yang makmum tapi nggak ada makmuman. Sholat taraweh, usolli sunat taraweh rakaat ta'ala Allahu Akbar. Padahal posisinya jadi makmum, tapi kenapa nggak lihat makmuman? Nggak sah. Ya, inilah anak sekalian, sholat mengenai masalah niat. Nanti kita akan bahas tentang takbir, kita bahas tentang
berdiri kita bahas tentang Fatihah. Ini baru bahas tentang niat. Jadi niat itu di mana? Di dalam hati. Ketika apa niat sholat? Ketika takbiratul ihram. Kalau wudu ketika membasuh muka. Kalau mandi ketika pas membasuh air ke dalam badan. Itu niat. Jadi ada tempatnya. Seperti ibadah haji ada tempatnya niatnya, namanya mikot. Di mana? Di bir ahli. Kecuali yang tidak wajib disertai dengan pekerjaan niat puasa. Kalau niat puasa wajib malam, nggak boleh disertai dengan terbit fajar langsung niat, nggak boleh. Kalau niat puasa wajib malam. Kenapa? Karena kata Nabi, idza nawassoima fal mabit. Kalau kalian mau niat puasa wajib malam. Hanya niat puasalah yang wajib niat dulu baru puasa. Selain dari itu ada ya, jadi harus disertai dengan niat. Seperti niat ihram kan disertai dengan ihram niat. Ya, di mana? Di mikot, di tempat. Jadi masing-masing ada tempatnya niat ya. Ya sudah saja, barangkali ada yang nanya silakan. Kalau napasnya nggak kuat, kan kita udah masukin niat. Kalau napasnya nggak kuat itu kayak tapi masuk juga. Itu baik diulang apa? Ulang. Jadi kan dikasih waktu kan 14. Ya, dikasih waktu 14. Jadi Allah kan 14 rakaat nggak nyampe setengah jam, nggak nyampe 1 menit. Ya. Kalau batuk itu gini. Batuk ulang batuk. Ulang. Aduh, batuk nih. Berarti kan putus tuh. Ulang. Ya, ulang. Ya. Ya. Yang lain lagi? Ya, makanya kan kalimatnya simpel. Ya, selamat sejakku sholat fardu maghrib. Itu kan nggak nyampe satu detik, ya. Nggak. Dalam pengulangan itu ada batas lagi? Nggak ada batasnya. Selama. Jadi misalkan contoh, makanya tadi supaya jangan was-was. Ya, supaya jangan was-was, kita yakini sholli fardul maghribi salasa rakaatin. Allah. Jadi kalau kita misalkan contoh yang wajib aja kita ambil dulu. Sejakku sholat fardu maghrib makmum karena dalam hati. Allah. Sejakku sholat fardu maghrib makmum karena bar. Makanya latihan niat itu. Dalam hati. Jadi ucapannya ucapan hati. Ya. Sejakku sholat fardu maghrib makmum karena Allah. Bar. Kan makanya latihan dalam hati. Kita kan suka ngomong dalam hati. Ngomong, ih cewek cantik amat nih, cewek cakep bener tuh, betul nggak? Itu namanya omongan dalam hati. Sama juga kita sholat juga, Allahu Akbar, ya begitu. Jadi dilatih, kalau dilatih nggak nyampe. Kalau kenapa? Ucapan hati lebih cepat daripada ucapan mulut. Kita baca Quran dalam hati sama baca Quran mulut lebih cepat baca Quran dalam hati. Zikir aja. Lebih cepat. Nah, silakan yang lain lagi bagus. Makanya posisi kita tenang sholat, jangan kemana-mana. Supaya itu dapat lihat, hilangkan dulu masalah lepas dulu. Masalah percintaan lepas dulu. Masalah kerja lepas dulu. Masalah duniawiyah lepas dulu. Ya, karena ini kita untuk ukhra. Kenapa? Kalau kita niat kemudian hatinya masih ada urusan, nanti dibarengin dengan urusan, pantas susah juga. Katanya kenapa? Niatnya harus dikosongin dulu dari urusan-urusan duniawiyah. Hati kita kosongin dari urusan dunia. Makanya siap. Kalau kita niat dibarengin ini niat sholat kemudian ada masalah juga di kita, bayangkan dalam hati, susah dapetinnya. Bagaimana supaya dapat? Kosongkan urusan dunia, kosongkan. Karena kita menghadap Allah Subhanahu. Karena sholat ada urusan untuk akhir, kosongin. Makanya kan sunnah ya, baca qul a'udzu birabbin malikin nas, tenang dulu ya. Jadi jangan gerupuh. Kemudian pikiran-pikiran dalam hati masalah urusan-urusan duniawi kita hilangkan dulu. Siap.
Silakan. Gimana? Mulut. Kalau jelas kan biasanya kan sholat subuh kan ada yang kiai. Ini gerak-gerak. Enggak batal. Batal kiai. Enggak. Dakar kita gerak-gerak enggak batal. Karena itu termasuk gerakan kecuali dipegang sama tangan. Berarti tangannya gerak-gerak. Enggak, betul itu betul, ada keterangannya. Jadi gerakan ini tangan itu enggak batal walaupun berkali-kali. Gerakan zakar misalkan karena biasanya kalau pagi-pagi kan biasa anak muda kan itu enggak batal. Enggak batal ya, kecuali kalau digerakin sama tangan. Itu enggak apa-apa, enggak batal. Karena itu termasuk gerakan kecil. Ya, ingat zakar bergerak gerakan kecil, enggak batal. Bagus itu betul? Ya. Gerakan kecil ya, termasuk mata gini, gerakan kecil. Selama tidak niat main-main. Kalau niat main-main main-main batal kalau niat main-main. Tapi kalau dia gerak sendiri mah mau dia sendiri mah nggak apa-apa. Ya silakan. Iya, itu nanti di batal sholat. Gerakan ada macam-macam. Ada gerakan ringan, ada gerakan satu kali dihitungnya, ada gerakan sekali gerakan dihitungnya 3 kali. Ya, gerakan ringan nih. Tunjuk. Gerakan jari tangan. Gerakan mata. Itu enggak termasuk hitungan. Ya. Gerakan mulut. Enggak termasuk hitungan. Selama tidak niat main-main tidak batal. Tapi kalau main-main batal. Ini juga gerakan ini nih. Ya. Selama tidak niat main-main, dia gerakan sendiri itu tidak batal. Yang kedua, ada gerakan yang dihitung setengah. Mana? Nih, tangan. Setengah kembali setengah berarti hitung satu ke sini. Tuh. Kalau ini nggak terlalu gerakan, makanya kalau kita gatal hati-hati. Nih, begini gatal pegang. Kalau gatal kita 1, 2, 3 berarti batal. Kenapa? Ini sudah hitungkan gerakan 1, 2, 3. Pukulan 3 kali berturut-turut itu terhitung 1, 2, 3. Tapi kalau cuman gerakannya jadi doang, nih nggak batal. Makanya kita supaya jangan batal mana nih yang batal mutawaliyat berturut-turut. Kita misalkan batal apa namanya gatal pantat gatal ada jeda. Kalau jeda nggak termasuk batal walaupun berkali-kali. Yang batal itu salatu harokatin mutawaliyatin, 3 kali gerakan berturut-turut. Gerakan yang mana? Gerakan yang anggap berat. Tapi kalau gerakan ringan seperti jari tangan berkali-kali nggak batal. Ada orang yang sholat begini nih, ya ini gratis, ini nggak batal kalau memang dia niatnya nggak main-main. Tapi kalau niat main-main batal, ya gitu. Itu nggak termasuk hitungan, ya ini setengah. Kalau kaki ke sini 1 kembali 1 berarti hitung 2. Kalau ngeloncat habis. Apalagi sebab barnya gerak. Habis. Karena gerak semua badan. Hitung ini 1, 2 tangan.
apalagi sampai dada berpaling dari batal. Gerakan dada sampai berpaling dari kiblat batal. Batal. Satu gerakan itu batal dengan dada. Ya. Jadi makanya hati-hati kalau misalkan contoh nih kita sholat di sini ada najis, kalau kita sujud pasti kita kena najis, mundur. Cara mundurnya supaya jangan termasuk beratannya yang berat digeser. 2 aja. Terus sampai 3. 1, 2, 3 batal. Makanya hati-hati juga. Contoh kemarin kiblat kita lagi sholat, tiba-tiba kain kita ke bawah angin, bruk aja, sehingga aurat kita terbuka. Cepat buka, cepat sama kita tutup. Cuman ditutupnya jangan sampai banyak gerak. Nah, cukup begini ya, tutup. Kalau sampai 3 gerakan berturut-turut bisa batal. Bagus. Iya. Ya, itu kalau sampai bisa contoh. Apalagi kalau sampai dia berpaling dari kiblat. Makanya kata Nabi makruh. Hukumnya makruh. Kecuali kalau nggak jatuh. Lu kalau jatuh, kalau gitu nggak apa-apa kalau nggak jatuh. Ini mah kalau jatuh blok aja. Ya, kalau sampai jatuh berarti itu udah gerakan banyak. Makanya kata Nabi jangan sholat kalau dalam keadaan ngantuk. Zikir aja kalau dalam keadaan ngantuk nggak boleh. Kita amalan baca Quran, baca sholawat ngantuk nggak benar. Soalnya nggak benar bagaimana antara ngantuk atau ketinggalan Fatihah. Kapan selesai sholat ngantuk. Ya, takutnya nanti ketiduran. Kalau ngantuk kan dia masih remeng-remeng, masih bisa ngomong, tapi takutnya dia tidur. Silakan yang lain. Cukup ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Ini perempuan barangkali nanya. Nggak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wasallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.